Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Salsabila Sakinah, di kampus virtual Ferdi Arifin. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa sih museum itu dan bagaimana sejarah perkembangan museum dari dulu hingga mencapai bentuknya seperti yang kita kenal sekarang ini. Kita juga sudah sedikit menyinggung tentang kemunculan gerakan museologi pembaharuan atau New Museology di abad ke-20, tepatnya pada tahun 1970-an, yang menekankan tentang betapa pentingnya museum itu memainkan peran di masyarakat. Kali ini kita akan bahas salah satu key point yang ditekankan oleh para pengusung gerakan New Museology, yaitu kesadaran bahwa museum sejatinya bersifat politis, tidak netral, dan tidak bebas nilai. Pernah nggak sih teman-teman berkunjung ke suatu museum dan sekeluarnya dari sana ketika selesai mengunjungi museum tersebut, teman-teman merasa mendapat suatu pandangan atau pemikiran baru, tersentuh atau terguncang secara emosional, atau malah tergerak atau terprovokasi untuk melakukan sesuatu? Kalau pernah, berarti museum tersebut sukses memainkan peran politisnya. Istilah politik ini memang definisinya sangat beragam dan cukup bervariasi ya. Teman-teman yang belajar di ilmu politik pasti jauh lebih paham daripada saya soal ini. Tapi dalam konteks ini, istilah politik yang akan kita pakai diartikan sebagai aktivitas untuk mengubah suatu kondisi di masyarakat dengan menggunakan kekuasaan atau kekuatan yang dimilikinya, juga cara-cara yang dilakukan untuk mengelola dan mengorganisasikan kepentingan kita di masyarakat. Jadi museum yang politis bisa diartikan bahwa museum tersebut memiliki kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin dicapai dengan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki oleh museum. Oleh karena itu, museum bisa berpihak atau tidak netral dan juga tidak bebas nilai atau tidak bebas dari kepentingan. Kenapa sih kesadaran bahwa museum sejatinya bersifat politis, tidak netral, dan tidak bebas nilai ini penting bagi para pengusung gerakan museologi pembaharuan? Kita bisa temukan jawabannya dengan flashback sedikit ke abad ke-20 pada masa ketika gerakan museologi pembaharuan ini baru mulai berkembang. Gerakan ini tidak muncul dari ruang hampa. Di dunia pada masa itu sedang berkembang juga berbagai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial masyarakat pada saat itu, seperti postmodernisme, postkolonialisme, globalisme, lokalisme, multikulturalisme, perjuangan hak asasi manusia, juga kebangkitan kesadaran identitas politik masyarakat atau komunitas lokal. Pemikiran-pemikiran ini berpengaruh juga di dunia museum hingga akhirnya memunculkan pemikiran bahwa museum itu nggak bisa hanya menjadi menara gading, nggak bisa hanya sibuk dengan dirinya sendiri, hanya sibuk dengan objek dan koleksinya sendiri. Museum harus juga terlibat dalam merespon isu-isu yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena museum punya tanggung jawab sosial untuk mengubah kondisi di masyarakat yang mungkin menurutnya belum atau tidak ideal. Nah, untuk melakukan hal ini, tentu saja museum perlu menyadari bahwa dia bisa berpihak, bisa tidak netral, dan tidak perlu terjebak pada dilema netralitas. Duh, gimana ya nanti kalau mau menampilkan ini dibilang nggak netral, menampilkan sudut pandang ini dibilang nggak netral. Dan museum juga bisa memperjuangkan kepentingan yang diyakininya. ICOM atau International Council of Museums, perkumpulan museum-museum sedunia, akhir-akhir ini juga menunjukkan dengan jelas bahwa mereka sejalan dengan pemikiran ini. Kita bisa lihat di laman sosial media mereka bahwa mereka cukup aktif menyerukan kepada museum agar ikut terlibat merespon isu di sekitarnya. Seperti misalnya soal climate change. Di salah satu postingan Instagramnya, ICOM menyerukan bahwa museum harus ambil bagian dalam perlawanan terhadap penyangkalan akan dampak climate change. Jadi seperti yang kita tahu, di Amerika itu ada kelompok-kelompok yang menyangkal bahwa climate change itu ada. Mereka bilang climate change itu hoax. Nah, museum dengan sumber daya yang dimilikinya berupa pengetahuan tentang jejak peradaban manusia dari dulu sampai sekarang, museum bisa menjelaskan kepada publik bahwa hey, climate change itu nyata, perubahan iklim itu nyata, dan kita harus bergerak sekarang untuk mencegah dampak yang lebih parah. Atau yang paling baru, yang lebih update lagi adalah soal kasus pembunuhan George Floyd di Amerika. ICOM di feed Instagramnya dengan tegas menulis bahwa museums are not neutral. Museum harus terlibat, harus menunjukkan keberpihakan pada perlawanan terhadap rasialisme dan ketidakadilan sosial yang menimpa warga kulit hitam atau warga minoritas pada umumnya. Nah,
Gimana sih caranya museum melakukan ini? Tentu saja dengan menggunakan kekuatan atau power yang dimiliki museum sebagai sebuah tempat di mana tafsiran-tafsiran atas realita budaya itu dilakukan. Museum bisa menggunakan sumber daya yang dimilikinya berupa koleksi, informasi, atau data tentang peradaban manusia dan lingkungannya dari masa ke masa ini untuk membentuk suatu pengetahuan yang kemudian akan dikomunikasikan kepada publik melalui pameran atau program lainnya. Dalam merancang atau mendesain pameran atau program lainnya ini, museum bisa melakukan kurasi dan interpretasi atas koleksi, atas informasi tadi. Museum bisa memilih koleksi-koleksi mana saja ya yang akan ditampilkan, interpretasi seperti apa atau sudut pandang penceritaan seperti apa ya yang akan dijadikan narasi, dan bagaimana ya cara menyajikan narasi dan interpretasi tersebut, yang tujuannya adalah membuat audiens setelah yang mengunjungi atau melihat pamerannya tadi dapat menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan museum sesuai dengan kepentingannya tadi, sesuai dengan kepentingan spesifik yang ingin dicapai tadi. Museum mungkin tidak bisa mengubah kebijakan secara langsung, tapi dengan cara seperti ini, museum bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat. Museum bisa membentuk value atau nilai-nilai dan social understanding yang disepakati bersama, yang pada akhirnya nanti akan mendorong terjadinya perubahan di masyarakat, terjadinya perubahan kebijakan. Nah, pertanyaan dan kontroversi yang muncul kemudian adalah bagaimana kalau kesadaran bahwa museum bersifat politis bisa berpihak dan punya kekuatan untuk membentuk nilai-nilai sosial bersama ini malah alih-alih dimanfaatkan untuk sebagai sarana tanggung jawab sosial museum di masyarakat, justru malah jadi dimanfaatkan sebagai alat propaganda penguasa. Kita akan bahas beberapa contoh studi kasus terkait hal ini pada sesi selanjutnya.